menjadi pendamping kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Ati. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Malam ini kita seperti tadi sudah sampaikan, kita ambil yang dari tema yang diberikan oleh K3 SKAJ mengenai 10 orang kusta. Sebentar ya, saya screen ya. Ya, tema malam hari ini adalah pemulihan kehidupan yang utuh. Diinspirasikan dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Share screen dan suara saya jelas ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Kita langsung kepada pokok bahasan aja ya. Nanti ini untuk PPT-nya nanti kita bisa share untuk di lingkungan kalau mau pakai Zoom atau mau pakai proyektor juga boleh. Kita akan memulai langsung dari materinya saja. Saya bolehkah dibantu untuk membaca perikop mengenai 10 orang kusta? Mungkin bisa dibantu. Siapa yang bisa bantu ya? Bu Lucy mungkin bisa bantu. Boleh. Baik. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, terima kasih Bu Lucy sudah membantu membacakan. Kita akan memulai dari bacaan apa yang ada dalam bacaan Injil pada Gokil malam hari ini ya. Yang pertama-tama Yesus ada dalam perjalanan. Perjalanannya kemana? Ke Yerusalem. Kemudian di situ ia menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Kemudian yang kedua, waktu masuki desa, datang siapa di situ? Ada 10 orang kusta yang berdiri agak jauh ya dan berteriak-teriak minta belas kasihan dari Yesus. Karena orang kusta menyadari bahwa mereka tidak bisa mendekat kepada orang-orang, jadi mereka dari jarak jauh mereka berteriak-teriak kepada Yesus. Mungkin mereka takut juga kalau mendekati Yesus maka murid-murid Yesus akan mengusir mereka. Kemudian apa yang dilakukan Yesus? Ia memandang mereka dari jauh.
menyuruh mereka pergi untuk memperlihatkan diri kepada imam-imam. Untuk apa pergi kepada imam-imam? Saat itu imam-imam diberi kuasa untuk memeriksa seseorang dan menyatakan kalau orang sudah tahir untuk dapat kembali melakukan peribadatan dan semua kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang normal, orang-orang yang sehat ya. Padahal saat itu mereka belum sembuh atau belum tahir, tetapi orang-orang itu pergi juga karena percaya kepada Yesus, dan baru kemudian di perjalanan mereka menjadi tahir. Jadi mereka waktu disuruh pergi oleh Yesus kepada imam, mereka belum sembuh ya, dari perjalanan mereka menjadi tahir. Kemudian apa yang diperbuat mereka setelah menyadari bahwa mereka telah sembuh? 9 orang tidak diketahui rimbanya, dan hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur dan memuliakan Allah karena kesembuhannya. Orang itu adalah orang Samaria. Apakah kebetulan bahwa orang itu adalah orang Samaria? Mestinya bukan ya, bukan kebetulan, karena memang bisa dibilang disebutkan 2 kali. Yang pertama karena memang secara jelas disebutkan bahwa orang itu adalah orang Samaria, eksplisit di situ. Mana sih? Ini. Kemudian yang kedua ditekankan lagi bahwa orang itu adalah orang asing. Kenapa orang asing? Karena pada saat itu banyak dari mereka, karena orang Samaria ini warga campuran ya, karena banyak dari mereka yang melakukan perkawinan campur dengan orang-orang dari bangsa asing. Sementara orang bangsa asing itu adalah orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Jadi bangsa Yahudi menganggap orang-orang Samaria ini warga kelas 2, mereka yang sudah tidak murni lagi. Meskipun orang Samaria ini menganggap diri mereka Yahudi, tapi orang-orang Yahudi menganggap itu bukan, karena mereka udah campur. Anak-anaknya juga udah campuran, kemudian mereka, meskipun mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah dewa-dewa karena mengikuti istri-istri mereka. Sebetulnya kalau kita lihat dari awal perikop ini, ada perikop yang sama atau mirip-mirip masih di Injil Lukas yang sebelumnya. Di perikop itu juga Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Pada saat itu Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, kemudian ia ingin masuk ke desa untuk tinggal di rumah orang Samaria, tapi di situ ia ditolak oleh orang Samaria. Mereka tidak mau menerima dia. Dan waktu itu karena murid Yesus yang menyertai dia, Yakobus dan Yohanes, sangat marah dan mengatakan, apakah engkau mau kami turunkan api dari langit untuk membinasakan mereka ini? Kenapa orang Samaria ini tidak menerima Yesus? Karena mereka tahu bahwa Yesus hanya mampir dalam perjalanan ke Yerusalem dan bukannya untuk tinggal bersama dengan mereka. Di sini sebetulnya kita sudah diperlihatkan orang egois macam apa orang Samaria itu. Orang Samaria yang seperti itulah yang justru dalam perikop ini diambil sebagai model dari orang yang kembali untuk mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Oke, itu dari bacaan tadi. Kemudian dari situ akan bisa kita ambil beberapa hal ya. Yang pertama akan kuasa Yesus yang sangat besar. Yesus hanya dengan bersabda kepada mereka, tanpa menyentuh mereka, tanpa mendekat, tanpa melakukan sesuatu kegiatan fisik, hanya bersabda kepada mereka untuk pergi kepada imam-imam. Hanya dengan itu maka mereka semua disembuhkan. Kemudian yang kedua, mereka juga mempunyai kepercayaan yang sangat besar akan kuasa Yesus ini. Jadi sebelum mereka sembuh,
mereka sudah pergi kepada imam-imam, dan hanya setelah di jalan mereka menjadi tahir. Jadi dalam perjalanan mereka tidak lagi bersama dengan Yesus, tapi mereka sedang ada di perjalanan, mereka mengalami kesembuhan itu. Bisa dipahami bahwa mereka sangat mempercayai Yesus karena saat itu nama Yesus sudah sangat tersiar di mana-mana sebagai seorang penyembuh yang melakukan mujizat-mujizat. Jadi mereka juga mempunyai kepercayaan kepada Yesus. Nah, kemudian kisah ini menunjukkan bahwa ternyata kaum yang dianggap tidak pantas, kaum yang orang-orang campuran, barangkali kalau saat ini minoritas, telah menanggapi misi Yesus dengan lebih baik daripada orang-orang yang dipandang pantas. Kenapa yang 9 orang itu tidak kembali, hanya 1 orang yang kembali? Karena mereka tidak melihat apa yang dilihat oleh orang Samaria ini, yang sungguh-sungguh memandang Allah, yang bertindak melalui Yesus sebagai sosok yang menyelamatkan. Jadi bukan hanya sebagai sosok yang hanya bisa menyembuhkan secara fisik. Sebetulnya kalau kita lihat dari bacaan itu ya, apakah yang 9 orang yang tidak kembali kepada Yesus itu sebetulnya orang apa ya? Itu sebetulnya kalau dari situ nggak jelas ya. Bisa juga mereka ini orang Yahudi, tapi bisa juga mereka juga adalah orang Samaria ya. Karena kalau dari bacaan yang di awal tadi, bentar. Di awal. Nah, saat itu Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi ada kemungkinan juga ya bahwa 9 orang itu kemungkinan juga teman-temannya dia karena di situ di perbatasan Samaria dan Galilea gitu. Hanya mungkin kalau yang terjadi seperti itu maka mungkin tidak ditekankan bahwa di situ yang mengalami kesembuhan adalah orang Samaria. Jadi apa yang bisa kita petik dari sini? Yang pertama adalah bahwa kalau orang Samaria itu yang notabene bukan dipandang sebagai orang-orang yang baik, ya, bukan dari kalangan orang yang baik, maka pesan ini bisa jadi ditujukan kepada orang-orang yang telah dianggap orang baik-baik, orang yang lurus, orang yang taat, untuk tidak memandang rendah orang yang dengan label kurang baik. Dari kisah di atas justru orang yang dipandang kurang baik itu justru yang kemudian mempunyai relasi yang lebih baik dengan Tuhan, dengan kembali kepadanya. Setelah sembuh, ia kembali dulu kepada Yesus untuk memuliakan Tuhan. Lalu apakah kemudian semua orang yang terlihat baik itu semuanya adalah orang-orang kalau dari kita lihat dari situasi kita ya dalam kita sehari-hari, apakah kemudian ini orang ini kelihatannya baik gitu loh? Apakah kemudian mereka itu adalah semuanya adalah orang-orang munafik? Apakah orang harus terlihat baik untuk dapat menjadi manusia yang bersyukur? Saya rasa enggak juga ya. Orang baik bisa terlihat baik atau bisa saja terlihat tidak baik, tergantung perspektif ya. Jangan kemudian melihat orang ini kelihatan baik, pasti orang ini munafik gitu. Memang dalam bacaan ini ditujukan untuk mungkin menyentil orang-orang itu ya, orang-orang yang menganggap diri baik gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita menyamaratakan orang-orang baik itu sebagai orang yang munafik ya, orang-orang yang tidak bisa bersyukur gitu. Hanya yang mungkin paling penting untuk kita ambil maknanya dari perikop ini adalah kita untuk
tidak memandang rendah atau mengecilkan siapapun hanya dengan melihat tampangnya atau golongannya atau dari mana ia berasal. Dalam bacaan ini dicontohkan sebagai orang Samaria itu. Kemudian apa yang menjadi inti dari yang sebetulnya lebih dalam dari bacaan ini adalah mujizat penyembuhan mestinya tidak berakhir sampai di situ saja. Saat orang menjadi sembuh, kemudian dia merasa, oh ini sudah selesai. Melainkan seharusnya kemudian melahirkan manusia baru, manusia yang bersyukur dan memuliakan Allah. Manusia yang melahirkan iman yang tidak sekedar percaya kepada penyembuhan, tetapi juga kepada Tuhan yang menyelamatkan secara utuh sampai pada kesudahannya. Baik, itu mungkin ulasan singkat ya dari bacaan yang baru saja kita baca. Kemudian di sini butir permenungan atau refleksinya yang kita bisa gali dari umat yang datang di pertemuan gokil ya. Yang pertama adalah Injil Lukas sering menyentil orang-orang yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain dan merendahkan mereka. Apakah kita pun pernah bersikap demikian? Atau pernahkah kita menyelepelekan iman seseorang, tapi ternyata imannya justru luar biasa? Ini saya punya cerita sedikit ya, nanti mungkin sebagai contoh saja. Sambil contoh dulu waktu awal-awal masih ada di ruang adorasi, waktu itu kita schedulekan ya untuk adorasi untuk orang-orang yang akan datang di ruang adorasi di situ gitu. Ada satu orang yang waktu itu dianggap kehadirannya mengganggu. Jadi kalau dia hadir di situ, itu dia bersandar di belakang, kemudian sering tertidur, sering sampai ngorok juga gitu, meskipun nggak keras gitu ya. Kita nggak ngerti orang itu di mana, orang mana. Ibu-ibu waktu itu, ada orang lain juga sih, tapi yang waktu itu memang ibu-ibu ya. Kita nggak ngerti dia tinggal di mana gitu. Cuma kehadiran dia dianggap mengganggu di situ karena bagi yang datang kemudian ada suara-suara yang seperti itu ya, ada orang tidur di situ, mereka merasa terganggu. Nah, waktu itu kemudian kan sempat dirapatkan gitu ya. Kemudian karena banyak yang komplain dari umat yang datang gitu, maka waktu itu diputuskan ya yang tidur itu harus ditegur, kemudian diminta untuk keluar gitu ya. Saya sebetulnya udah merasa nggak enak ya, bahwa kita di situ sama-sama, tapi kita mesti menyuruh mereka untuk keluar gitu. Pada waktu itu kebetulan saya sedang adorasi di posisi yang agak depan, dia di belakang. Seperti biasa dia bersandar di belakang. Kemudian mulailah terdengar itu alunan dengan yang teratur dengan suara-suara lembut itu gitu ya, orang ngorok tapi nggak keras nih gitu ya. Saya sih sebetulnya tidak terganggu ya, cuma saya khawatir justru bahwa kalau nanti ada orang yang masuk dan merasa terganggu, ini nanti orang akan komplain ini gitu. Jadi karena waktu sudah diputuskan bahwa ya sudah mereka harus orang itu harus ditegur dan diminta untuk keluar, saya noleh ke belakang kan, saya panggil orangnya, kok nggak bangun-bangun juga, dipanggil agak keras juga masih tetap nggak bangun gitu ya. Aduh ini gimana caranya gitu loh, apa mungkin harus ditowel dulu ya biar dia bangun gitu. Saya baru ngadep ke depan gitu, baru sebentar.
kok kemudian suara dari dalam diri saya mengatakan bahwa memangnya kamu beradorasi dengan lebih baik dari orang itu? Memangnya kamu lebih merasa dekat dengan Tuhan? Memangnya Tuhan tidak menginginkan dia untuk lebih dekat? Bahwa doa-doanya lebih berkenan pada Tuhan. Dari situ saya merasa malu ya, dan nggak berani lagi menoleh ke belakang. Ya karena kita nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah tahu dari entah dari penampilannya yang seperti itu, tapi apakah orang itu lebih berkenan kepada Tuhan, kita nggak pernah tahu. Ya ini contohnya saja ya, kita nggak pernah tahu, jadi nggak bisa kita memandang bagaimana kepada orang yang datang. Kemudian pada butir permenangan yang kedua, pernah kita berada di posisi seperti ke-9 orang kusta yang menghilang begitu saja ketika sudah mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Ini saya rasa banyak dari kita ya yang untuk sering ya melakukan hal ini ya, atau justru hanya saya ya, nggak ngerti. Tapi saya rasa banyak ya dari kita yang saat kita mengalami kesembuhan, kemudian ya sudah gitu loh, kita lupa bahwa sebelumnya kita begitu memohonkan itu dari Tuhan. Kapan terakhir kita merasakan mujizat Tuhan dalam hidup kita? Perhatikanlah apakah ada perkembangan iman pada saat itu, dan apakah perkembangan iman itu terus bertahan atau malah menurun kembali saat ini. Nah, ini yang perlu sebetulnya dari banyak yang telah Tuhan lakukan ya, telah Yesus lakukan kepada orang-orang dengan penyembuhan, dengan mujizat-mujizat. Bukan itu sebetulnya intinya, tapi adalah setelah itu apakah kemudian melahirkan cara pandang baru sebagai manusia baru yang kemudian mengubah hidup kita. Penyakit itu mungkin hanya satu sarana saja, tapi setelah itu baru intinya yang pokok sebetulnya adalah setelah itu apakah kita mengalami perkembangan iman, pertumbuhan iman yang kemudian kita menjadi lebih memuliakan Tuhan. Saya rasa ini nomor 3 ini lebih pribadi ya, mungkin cerita-cerita nanti kita bisa gali dari mereka yang datang dari pertemuan gokil. Ya, saya rasa itu ya, mungkin secara singkat seperti itu. Sebelum nanti kita ini lebih lanjut, mungkin di sini ada yang mau memberikan tanggapan atau respon. Silakan. Mas Wawan. Ya, silakan Bu Lucy. Yang perenungan yang pertama itu, yang tidur, kalau aku sih menganggap orang itu kali terlalu masalahnya terlalu banyak sehingga dia terlalu lelah. Dia mungkin sudah cukup banyak berdoa, tapi dia merasa sangat kayak bebannya itu terlalu berat, membuatnya dia di dalam sana itu dia lebih tenang dan bisa tidur. Kemungkinan seperti itu menurut aku ya. Jadi sebaiknya memang kita enggak menegurnya, tapi kita biarkan aja. Kalau kita terganggu dengan kondisi itu berarti kitanya yang enggak bisa fokus dengan diri kita sendiri. Kalau saya sih ya di sudut saya. Kira-kira seperti itu Mas Wawan. Itu betul Bu Lucy. Jadi
kalau yang waktu itu memang sih sebetulnya kalau kita lagi adorasi kemudian tidak sadar kita tertidur, kalau kita memang, dalam posisi yang bersandar gitu, kalau bagi saya pribadi juga tidak apa-apa karena kita tidur dalam Tuhan ya, dalam kebersamaan dengan Tuhan gitu ya. Tapi waktu itu karena memang, setiap kali orang itu datang dan sebentar kemudian tidur gitu ya. Jadi, kemudian banyak orang yang datang kemudian, merasa terganggu gitu ya. Belakangan kita tahu bahwa orang itu memang, saya nggak ngerti apakah dia kemungkinan tidak punya rumah, jadi, mungkin itu memang sebagai tempat istirahatnya dia, karena di situ kan dingin gitu ya, tenang, dingin gitu ya. Sementara, karena beberapa orang pernah melihat dia ada di jalanan gitu ya. Jadi, ya waktu itu kemudian diputuskan seperti itu karena banyak yang merasa terganggu gitu. Jadi, cuma tadi saya sampaikan karena, ya itu menyangkut, bagaimana saya kemudian, merasa, "Oh iya," gitu loh, "saya nggak lebih baik dari dia," gitu. Jadi bukan untuk, mencari tahu sebetulnya orang itu siapa atau bagaimana, tapi dari pengalaman iman yang saya rasakan bahwa saya belum tentu, lebih dekat, lebih baik, belum tentu doa saya lebih berkenan pada Tuhan. Sebetulnya intinya itu saja sih, Bu Lucy. Baik, terima kasih Bu Lucy. Ada yang lain mungkin yang mau menambahkan atau menanyakan atau mungkin ada tanggapan lain gitu? Ya, Mas Maman, saya pengen Ya, menanggapi tentang itu 10 orang kusta. Kan Yesus berkata, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, ya, setelah di tengah jalan, satu yang semua orang sepertinya tahir ya, tapi yang satu kembali kepada Yesus, yang 9 barangkali meneruskan perjalanan sesuai dengan perintah Yesus. Bagaimana kalau dia setelah memperlihatkan diri kepada imam baru kembali kepada Yesus? Cuman itu nggak ada penjelasan di kitab suci ya. Cuman itu kan juga perintah ya. Jadi saya juga kadang-kadang bingung ya. Itu perintah kita jalankan atau kembali kepada Yesus? Itu aja. Ini apa namanya, hasil pemikiran kita juga gitu. Kadang-kadang kita kan bisa ragu-ragu dengan sesuatu ya. Harus kita terus atau harus bagaimana gitu. Jadi ya itu ada kira-kira bagaimana tuh Mas Bawan? iya, bisa seperti itu, Bu Katrin. Tapi dalam hal ini kan ada kata-kata Yesus ya di situ. Ada kata-kata Yesus bahwa dari 10 orang, di mana yang lainnya gitu loh. Kenapa hanya 1 orang? Jadi di situ saya rasa penulis dari kitab suci ingin menyatakan bahwa orang yang 9 orang itu tidak mau kembali untuk bersyukur gitu, Bu Katrin, kalau dari saya. Karena para penulis kan selalu menyiratkan dalam suatu cerita itu apa sih ini skenarionya yang akan disampaikan gitu. Karena ada kata-kata Yesus, kecuali tidak ada kata-kata Yesus itu ya yang menanyakan kemana yang 9 itu. Ya. Barangkali seperti itu. Maksud saya Mas Wawan kan orang 10 itu kan setelah yang satu kembali kepada Yesus, dia tahu kalau Yesus itu berkata 10 orang sembuh, kemana yang 9 gitu ya. Tapi kan pada perintah yang pertama itu 10 orang dia disuruh pergi ke imam-imam, kan berarti dia nggak tahu kalau memang harus kembali, tapi dia menuruti perintah bertemu kepada imam-imam itu. Itu aja, tapi ini penungan saya aja sih, cuma saya ya mikir gitu, tapi ya
ceritanya semua ulasannya memang seperti yang tadi diulas. Cuman saya cuma mikir gitu aja, ada pemikiran itu. Gitu. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih Bu Katrin. Ya. Ya, kalau dari situ sih saya selalu melihat dari itu ya, respon Yesus ya, respon Yesus. Kan Yesus ngerti. Sebetulnya kan Yesus juga nggak tidak menyaksikan kesembuhan dari yang ke-9 kan. Yang disaksikan kesembuhannya kan cuma yang satu orang yang kembali ke Dia. Tapi kan Yesus tahu tuh bahwa yang 9 itu juga sembuh kan. Ya, sembuh semua. Iya. Pasti Yesus tahu. Ya, itulah dia. Jadi karena Yesus tahu, jadi dia tahu bahwa yang 9 itu juga tidak berniat untuk kembali ke Dia gitu. Ya, Dari saya sih seperti ya. itu, Tante. Oke, terima kasih Mas Wawan. Baik, ya mungkin dari yang lain kalau misalnya dari saya nggak ini mungkin bisa menambahkan Mbak Ati atau Mbak Ina atau bisa menambahkan dari yang saya tangkap seperti itu. Ini Pak Mas Wawan, Ibu-ibu. Pak Kalalu. Ya, saya cuma melihat di sini sesuai dengan temanya itu pemulihan kehidupan yang utuh. Ya. Yang di sini menurut pengertian kita secara iman, secara rohani lah. Itu pemulihan kehidupan yang utuh itu ya bukan hanya karena rohani atau saya beriman, tetapi juga disertai dengan perbuatan yang nyata. Nah di sini kan seorang kita mau digiring kepada orang Samaria, apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu orang kusta itu yang kembali hanya satu yang bersyukur. Nah ini memang sesuai dengan keadaan yang mungkin sedang ataupun kita alami sehari-hari. Memang begitulah adanya kalau kita ini sudah beroleh sesuatu, umpamanya kita mempunyai suatu kebutuhan yang sangat mendesak, keinginan, lalu kita berdoa lalu terkabul. Nah, setelah terkabul itu kan justru kita lupa untuk mengucap syukur. Jadi peristiwa ini mau menggiring untuk ucapan syukur itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari ataupun apa yang kita terima sehari-hari itu ada ucapan syukur yang didahulukan situ. Tentang mereka, maka di sini disebutkan bahwa Yesus bertanya kepada mereka, kemana yang 9 orang kok hanya satu yang kembali? Ya berarti kan tuh orang yang 10 itu orang itu kan ya memang orang yang sudah menerima kesembuhan tapi dia lupa. Tapi yang satu ini yang justru orang Samaria yang dianggap orang di luar kita ataupun di luar dari 9 orang kusta itu, malah dia sendiri yang kembali untuk mencari Yesus lagi, mengucap syukur. Nah, jadi tentang apa yang Mas Wawan bilang tadi itu, kita selalu memandang orang yang mungkin kita lebih dari orang lain, tetapi ternyata orang itu lebih peka terhadap keadaannya sendiri, yang satu-satunya yang menyembuhkan dia adalah Yesus sendiri. Maka dalam ucapan syukur itu kan selalu diarahkan kepada bagaimana kita semua itu menerima berkat itu berasal dari Tuhan sendiri yang harus dibalas dengan hanya ucapan syukur. Jadi menurut saya memang arahannya itu untuk untuk menggiring kita kepada suatu perenungan yang pertama-tama ya memang tadinya percaya bahwa Yesus itu seorang yang punya kuasa penyembuhan,
dan juga harus lebih peka terhadap kehidupan sehari-hari. Seperti Mas Wawan bilang, jangan semata-mata langsung menilai orang dari penampilannya atau dari kondisinya, kelihatan kondisinya, wah orang ini hanya begini, tapi lebih terarah kepada peka melihat apa yang diperbuat oleh orang lain, kok baik ya, apakah tidak bisa kita berbuat seperti orang ini. Jadi melihat keadaan yang mungkin perlu kita laksanakan, umpamanya melihat orang yang perlu ditolong, tapi dalam hati kita hanya bilang, waduh kasihan orang ini, dan tidak bertindak seperti yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Nah, jadi memang ini mau menggiring kepada kehidupan yang memang sering, ya mungkin termasuk saya sendiri ya, kadang-kadang selalu lupa untuk bersyukur. Padahal tuh bersyukur itu dia satu-satunya, hanya itu yang kita berikan kepada Tuhan secara nyata. Ya, jadi bukan harus memberi persembahan di meja altar dengan tumpukan apa-apa, tetapi yang penting itu adalah ucapan syukur yang tulus dari hati. Maka di ayat lain kan merupakan, kalau kamu masih ada masalah di luar, pulang dulu, selesaikan dulu masalahmu, baru kembali lagi untuk membawa persembahan ke altar. Itu mungkin secara konkretnya memang lebih baik lagi kalau umpamanya sudah ada tuntunannya itu. Jadi untuk memberikan pengarahan untuk sharing itu lebih dipelajari gitu, Mas Wawan. Ya, terima kasih, Mas. Ya, baik. Mas, baik, terima kasih. Silakan Bu Katrin. Ya, tadi saya memang melemparkan itu ya, tapi menurut permenungan saya itu memperlihatkan diri pada imam itu kan stempel bahwa kita sudah sembuh, boleh bergaul dengan yang lain, melakukan kegiatan seperti Mas Wawan tadi sudah bilang. Tapi mereka Tuhan ingin kita, begitu kita dapat sesuatu, kita bersyukur dulu. Untuk yang itu kan lebih nggak penting. Jadi yang diprioritaskan yang bersyukur kepada Tuhan dulu, baru setelah bersyukur mungkin dia boleh pergi ke imam untuk dinyatakan sembuh. Jadi prioritas itu ada, kita peka terhadap prioritas yang itu. Gitu aja. Kira-kira saya lemparkan, saya juga renungkan, oh ya begitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa ini ya, dengan lemparan saya tadi kan. Pertama Yesus mengutus ke imam-imam, tapi Yesus juga ingin kita kembali bersyukur dulu, mungkin baru nanti dilanjutkan. Kalau untuk stempel, kalau orang Yahudi, kalau orang Samaria mungkin tidak perlu ya ke imam ya, barangkali ya. Kalau orang Israel yang asli, orang Yahudi, harus disahkan oleh imam-imam itu baru boleh bergaul dengan yang lain dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, barangkali itu ya Mas Wawan. Saya juga permenungan saya begitu kira-kira. Apakah betul? Saya juga nggak tahu tuh. Jadi prioritas juga kita harus peka terhadap prioritas mana yang harus kita dahulukan. Makasih. Iya baik, terima kasih Bu Katrin. Sebetulnya bisa juga kita mungkin barangkali orang itu juga sudah sampai ke imam ya, tapi yang kembali satu bisa juga kan, gitu. Iya. Cuma memang tidak dijelaskan di situ apakah mereka sudah sampai ke imam, karena waktu itu di perjalanan hanya dijelaskan mereka sembuh di perjalanan seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Katrin. Mas Wawan, aku mungkin hanya menambahkan saja.
Ya, ini sebetulnya perumpamaan yang diberikan Yesus itu adalah bagian dari kenyataan manusia yang egonya begitu, pada saat dia membutuhkan, dia memohon sedemikian rupa, tapi begitu dia mendapatkan, dia lupa diri. Kayaknya kita semua seperti itu deh, ya, sebagai manusia. Jadi Ya, itu yang ingin diingatkan Tuhan bahwa apakah kamu bagian dari orang yang Samaria itu yang sebagai contoh yang bisa mengucap syukur apabila mendapatkan sesuatu yang sudah diminta. Kira-kira seperti itu. Itu perenungan saya ya. Jadi pada umumnya manusia seperti itu. Ya mungkin saya juga kadang-kala seperti itu, lupa. Aku sudah minta, Tuhan tolong ini. Habis itu sudah dapat, lupa. Ya kira-kira seperti itu. Ya itu contoh yang diberikan Yesus ke kita, bahwa bolehkah kita selalu bersyukur kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita mohon, dan apa yang kita peroleh semuanya itu selalu harus disyukuri. Kira-kira begitu perenungan saya. ya, Ya, baik Bu Lucy, terima kasih. Saya rasa memang itu yang utama ya. Jadi memang dari bacaan ini bahwa kita kembali setelah kita disembuhkan, kita bisa kembali kepada Tuhan, kemudian mengucap syukur, dan di situ kita lahir kembali menjadi manusia baru di situ. Karena juga dulu itu penyakit itu identik dengan itu ya apa? Identik dengan dosa. Dengan dosa juga gitu loh. Jadi begitu disembuhkan, kita sudah diampuni, jadi kita kemudian menjadi manusia baru yang dengan kehidupan yang lebih baik. Saya rasa seperti itu. Baik, ada yang lain mungkin Bapak boleh. Ibu, silakan Pak Kunaryo. Maaf saya terlambat, ini baru balik dari Sukabumi. Wah, Tapi enak baru nih ingat, jalan-jalan ini. Ya, tapi bagus sekali kalau bisa ke sana, itu bisa sebagai penggantinya kalau ke Cikanyere. Jadi tadi Gitu. bagus sekali lah, bagus adorasinya. Kita juga mau jalan-jalan loh Pak. 3 minggu lagi. 2 minggu lagi. Oh, itu rombongan, beda anu ya. Beda. Oke. Tapi bagus ke sana, oke. Jadi yang ini tadi secara singkat tadi disebutkan 1 dari 10 yang kembali. Jadi itu mau ya 1 kembali bersyukur. Kalau tidak ada yang kembali ya itu berarti semuanya kelompok itu tidak itu. Nah, kalau saya secara sepintas itu untuk bilang terima kasih, syukur itu tidak bisa datang dengan begitu sendirinya. Itu ada proses. Nah, kita bersyukur bahwa kita di lingkup gereja, di kelompok gereja, kita diajarin, dan secara nggak sadar atau bawah sadar kita yang bekerja bersyukur. Dapat makan enak seperti tadi, jalan macet kita bersyukur juga. Itu kelompok ya, berdoa. Jadi tadi juga yang memberikan itu seperti homili itu Pastor Anton, lupa pokoknya dia dari Timor ya, bagus sekali mengenai Ibu Maria siapa gitu, yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Oke, tapi saya nggak menjelaskan begitu, tapi maksud saya begini, kalau kita sudah mendapatkan, walaupun susah, kita mesti meneruskan kepada anak-anak atau lingkungan kita, sehingga anak-anak sendiri itu bersyukur dalam bentuk apapun, sehingga mereka bisa berjuang di tempat baru, di tempat lain itu dengan membawa kehidupan yang seperti itu, bisa bersyukur dan berterima kasih. Nah, itu produk dari keluarga, produk daripada
membawa si anak kepada suatu lingkungan, karena tidak semua keluarga bisa berhasil membawa anak atau cucu ke gereja. Membawa anak ke cucu ke gereja hanya untuk hari Minggu, tapi tidak mendapatkan komunitasnya, tidak mendapatkan semangatnya atau spiritnya. Nah, kita yang sudah mendapat itu mesti meneruskan, walaupun itu bukan anak atau cucu sendiri. Sehingga tidak hanya satu yang kembali, tapi mungkin 2-3 lebih gitu. Nah, itulah yang kita harapkan. Nah, kemudian rasa bersyukur itu tidak bisa secara rasio, tapi itu datang dari hati. Nah, itu bawah sadar juga, hati juga. Nah, itu dari situ kita mendidik terus-menerus si anak. Walaupun mereka nanti sudah dewasa, kita terusin juga bicara untuk bersyukur begitu. Nah, itu. Nah, kemudian seperti tadi, 1 dari 10 kan mewakili orang kusta. Dan itu kelompok itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu juga apa namanya, mungkin kalau bahasa sekarang itu ndablek ya. Begitu udah dapat senang sedikit, habis itu balik lagi. Kalau kita baca dari kitab suci itu berapa kali orang-orang Yahudi yang sudah ditolongin semua, dibebasin daripada penderitaan, dibebasin daripada penjajahan ataupun kebudakan, itu begitu sudah enak sedikit melawan Allah. Nah, itu gambaran juga mungkin dari kita juga, dari saya juga mungkin, dari itu yang mesti diingatkan kembali, terus bersyukur. Nah, kalau sudah siap bersyukur seperti tadi, perjalanan jauh, macet juga, tapi karena membawa niat yang kuat dari rumah berangkat jam 4 pagi, itu sampai di sana nunggu dan pasturnya enak banget. Nah, itu kita langsung bisa nerima. Bayangkan kalau kita datang dengan rada ngomel lah, makanannya kayak gini lah, ini busnya kayak gini lah, jalannya begini, ketemu pastor masih kemerungsung gitu. Tapi tadi kok enak banget gitu. Nah, itu dibawa dari rumah. Jadi komunitas di dalam bus tadi juga membawa kitanya itu siap untuk masuk ke gereja. Jadi secara ringkasnya adalah komunitas membentuk orang-orang itu untuk bisa berasa bersyukur. Dan itu walaupun dia nantinya kalau sudah tertanam di dalam diri, di dalam batin atau di dalam hati, itu walaupun mereka pergi sendiri tempat jauh yang banyak hambatannya, dia rasa bersyukurnya masih tebal dan masih tinggi. Dan kalau dia merasakan kebahagiaan, dia akan otomatis teruskan kepada lain. Dan tinggal nanti masing-masing mencari caranya, katanya, atau bagaimana meneruskan ke yang lain, walaupun mereka itu bukan dari kalangan kita. Itu nanti akan adalah caranya untuk menyampaikan supaya mereka juga bersyukur dan bertuhan gitu, mengingatkan. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih. Mungkin nggak begitu jelas, tapi terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kunaryo. Tapi benar sekali Pak Kunaryo. Jadi sebetulnya ini ya Bapak Ibu teman-teman, di pendalaman iman atau pertemuan di lingkungan itu sebetulnya adalah salah satu juga bahwa kita di mana kita bisa membawa atau mengingatkan dari masing-masing, bukan kita mengguri mau mengingatkan seperti itu, tapi yang kita bawa itu kan sebetulnya kesaksian, suatu kesaksian iman. Di situ akan mengundang juga kesaksian-kesaksian yang lain. Jadi bahwa kita, apakah kita memberi kesaksian bahwa kita ini sebagai orang yang bersyukur, itu akan membawa orang juga bersyukur, atau kesaksian bahwa kita ini ternyata kurang bersyukur, di situ juga akan membawa kesaksian kepada orang bahwa mengingatkan bahwa oh ternyata sama, saya juga kurang bersyukur. Jadi di situ makanya ada suatu sharing ya di dalam pertemuan lingkungan, baik itu dalam Gokil ataupun dalam
PI ya, pendalaman iman di PKSN ataupun APP, karena yang paling mudah diterima dan dicerna memang cerita nyata, suatu kesaksian, apa yang kita alami sendiri. Jadi orang yang tadinya tidak berpikir sampai ke sana, kemudian, oh iya, jadi punya ide. Jadi barangkali itulah sebetulnya yang kita upayakan, bahwa acara-acara pertemuan di lingkungan itu bisa berlangsung, meskipun itu mungkin yang datang juga nggak terlalu banyak, orangnya itu aja, tapi itu secara mungkin disadari atau tidak itu membawa suatu pertumbuhan iman, karena di situ selalu ada kesaksian dari orang-orang yang ada di situ. Seperti itu. Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan? Bu Rita baru join, ada yang mau disampaikan mungkin Bu Rita? Ya maaf, ini saya ada misa arwah di rumah. Ya nggak apa-apa, Bu Rita. Saya tapi menyimak kok. Ya, baik. Terus kemudian satu lagi, kita sekarang kan udah masuk di bulan Oktober. Ini memang di bulan Maria. Di kemarin juga waktu misa hari hari Sabtu ya, Romo Americo mengingatkan bahwa kita diimbau bahwa lingkungan-lingkungan juga menyelenggarakan rosario di rumah-rumah ya, di lingkungan masing-masing. Meskipun di gereja juga ada rosario di gereja, tapi mengimbau bahwa ada pertemuan rosario di lingkungan, apakah itu sekali seminggu atau 2 kali minggu, tapi ada gitu, bisa dilakukan secara offline. Kalau memang tidak memungkinkan bisa online gitu. Nah, yang waktu itu bulan bulan sebelum bulan Maria sebelum Oktober itu Mei ya. Jadi ya. Waktu itu sempat ada yang nanya, kan kita sekarang bulan Maria, setiap kali kita ada pertemuannya dengan rosario, jadi kita nggak bisa menyelenggarakan gokil. Itu sebetulnya malah justru nggak seperti itu ya. Kalau justru kalau dengan adanya rosario di lingkungan, itu bisa sambil dikombinasikan dengan gokil ini gitu ya. Rosario itu kan secara standar itu biasanya setengah jam ya. Kalaupun mau ditambah dengan doa-doa bisa juga sih diperpanjang gitu. Tapi mungkin bisa disisipkan, kalau gokil kan biasanya 1 bulan sekali gitu. Jadi bisa untuk yang satu itu mungkin rosario setengah jam. Kemudian untuk gokil juga tidak perlu kemudian peribadatan secara lengkap. Mungkin setelah setelah rosario langsung bisa masuk ke pembacaan firman Tuhan, dan kemudian ulasannya sedikit seperti yang tadi saya sampaikan, kan tidak terlalu lama itu tadi, 5 menit lebih dikit lah, nggak nyampe 10 menit saya rasa ya. Setelah itu baru disampaikan untuk sharing. Jadi sebetulnya justru dengan adanya bulan Rosario ini, bulan Maria, itu juga memberi kesempatan untuk bertemu, bukan justru dihilangkan sih gitu. Saya rasa seperti itu, justru suatu kesempatan untuk dihadirkan pertemuan-pertemuan rosario iya, juga sambil gokil gitu. Jadi bukan salah satu kalau menurut saya gitu. Mas Baik, Wawan, atau ada lagi? Iya, silakan. Kalau menurut saya malah di seminggu 2 kali aja, satu yang gokil, 1 kali lagi rosario. Kalau gokilnya kan cuma sekali sebulan, Bu Rita. Iya, maksudnya kalau ada yang lain begitu. Jadi rosarionya jangan ikut sama. Rosario di hari lain, malah kalau bisa kan kita tiap hari bertemu rosario gitu. Tapi karena seminggu sekali ya nggak apa-apa juga. Harinya beda aja gitu. Oh gitu. Bisa juga, tapi kalau misalnya pun mau dikombin juga boleh juga gitu. Maksudnya peribadatannya untuk gokil tidak perlu lengkap gitu. Jadi rosarionya juga mungkin
Kan habis itu biasanya ada yang lanjut salam ya ratu, terus kemudian litani. Nah itu untuk pada saat dikombinasikan bisa dihilangkan gitu kan, tetap rosarionya yang penting gitu kan. Ya, betul, betul. Seperti itu. Saya kira juga di lingkungan saya itu kan biasanya selain di gereja itu kan ada 4 kali pertemuan rosario tuh. Sesuai dilihat minggunya aja, kalau minggunya 5 ya 5, kalau 4 aja. Jadi tidak tiap hari. Tapi bagus juga kalau umpamanya memang karena harus masih dengan online gini, jadi ya mungkin ya boleh juga tadi usulannya untuk rosario aja dulu sebentar. Paling kan kalau rosario tanpa banyak renungan kan paling setengah jam selesai itu. Betul. Ya habis rosario itu lalu langsung masuk ke pembukaan itu. Apa mau langsung ke bacaannya, ya boleh, itu bisa diatur dengan waktu. Dengan waktu aja, yang penting tidak juga terlalu menyita. Ya kadang-kadang kan kalau kita di lingkungan terlalu banyak kegiatan kan juga nggak baik juga, terlalu menyita banyak waktu untuk umat. Itu Mas Wawan. Itu aja teknisnya aja kok di lingkungan. Ya, tergantung lingkungannya masing-masing ya Pak. Kita serahkan lingkungan masing-masing, bagaimana keadaannya beda-beda tiap lingkungan. Iya, disesuaikan aja, sesuaikan dengan keadaan di lingkungan. Jadi nggak ada patokan yang pasti harus begini. Ya, betul. Disesuaikan aja yang lebih bisa diterima, yang enak, yang seperti apa gitu. Ya. Dan saya juga ini ya appreciate bahwa di bulan September ini ternyata meriah sekali ya. Jadi hampir semua lingkungan memang mengadakan pertemuan BKSN gitu, dan apakah itu offline atau online, ternyata kalau kita lihat dari foto-fotonya ya, itu lumayan banyak loh ya, udah nggak seperti yang dulu-dulu lagi yang mungkin cuma sedikit gitu ya, ada mungkin yang cuma sedikit juga ada, tapi rata-rata sih cukup banyak ya, cukup mengembirakan saya rasa ya, maksudnya di lingkungan, baik itu apakah offline atau online, sekarang menjadi lebih hidup lagi gitu. Mungkin dengan situasi yang sekarang, untuk offline juga orang nggak terlalu khawatir gitu ya. Untuk online pun juga banyak loh kemarin ya, yang lingkungan yang diselenggarakan oleh lingkungan, ya itu suatu yang kita syukuri ya. Ya di gereja aja sekarang duduknya udah begitu rapat. Saya kira di lingkungan kalau jaraknya kira-kira 1 meter kan ya aman. Ya. Harus gede rumahnya. Iya, nggak gede-gede juga ya. Yang penting semua bisa diatur. Kemarin kita ya begitu aja, tetap pakai ini aja, offline aja. Jadi ya sampai yang keempat juga begitu juga. Offline terus Pak Kelalu ya? Justru BKSN ini saya lihat di seluruh paroki itu ke wilayah-wilayah itu, walaupun saya nggak ikut, saya monitor kan. Itu justru banyak melibatkan yang muda-muda sekarang. Bukan ya, yang mulai dulu kan. Betul. Orang-orang muda. Sekarang melibatkan banyak orang-orang muda malah sekarang. Jadi ya saya kira tuh kitab suci itu memang penting di lingkungan itu, dikembangkan terus. Jadi orang masih bisa diberi pemahaman lebih banyak tentang kitab suci. Iya, dan juga makasih Pak Kelalu. Ini ya, artinya dalam suatu pertemuan di lingkungan itu bukan berarti satu orang itu
mesti mewakili dari keluarga. Saya rasa nggak harus seperti itu. Maksudnya kalau ada bapak, ibu, anak diajak saja nggak apa-apa. Kayak waktu itu kita, saya lupa waktu itu apa ya, gokil offline di tempatnya Bu Ani. Ya Bu Ani ada Pak Mansur juga, ada anaknya juga Rosa, mantunya juga ada cucunya, udah 5 orang tuh. Dari satu keluarga aja udah ada 5 orang gitu loh. Itu kalau 5 keluarga kan udah 25 orang, udah banyak banget tuh kalau seperti itu semua. Cuma saya rasa sih bagus juga, kemarin juga disampaikan juga oleh Romo Meriko untuk lebih melibatkan juga anak-anak ya. Anak-anak meskipun mungkin dalam beberapa pembahasan mereka belum terlalu ngerti ya, tapi setidaknya mereka bisa lebih lebih mengenal ya, apalagi dalam bulan Maria mereka lebih mengenal Maria, doa-doa kepada Maria gitu. Itu suatu yang positif ya. Karena ada juga loh anak-anak yang ini apa, doa salam Marianya juga nggak lancar gitu. Jadi apa ya memprihatinkan yang seperti itu, tapi ada gitu ya yang doa salam Maria kemudian berhenti di jalan gitu, nggak bisa lanjut lagi gitu. Ya mungkin dengan seperti ini apa maksudnya kita bisa melibatkan yang muda-muda juga, selain yang sepuh juga ada juga anak-anak juga dalam suatu apa pertemuan lingkungan. Kalau ada bapak atau ibu diajak, kemudian pas di rumah ada anak-anak juga bisa dilibatkan begitu. Terus mungkin barangkali ada kalau untuk saat ini ada kesulitan lain nggak untuk apa pertemuan untuk di lingkungan, untuk baik itu apakah itu offline atau online? Dari Bapak Ibu mungkin ada. Masalahnya kan di lingkungan seperti kita sekarang ini setelah sebetulnya ada KKS-nya, seksi KKS-nya sih di lingkungan, tapi ya karena dia masih bekerja sehingga juga akhirnya ya karena dipaksakan ya tetap agak terlambat juga, karena seperti kemarin itu gokil ini kan hampir tidak dilaksanakan itu di sini karena ya itu yang diserai untuk mengurus KKS-nya itu di lingkungan ya kurang banyak waktu. Nah, sedangkan juga ketua lingkungannya juga ya sibuk, kadang-kadang juga Sabtu ya tetap masuk, kadang-kadang juga Minggu ya karena di rumah sakit ya, pekerjaannya di rumah sakit, jadi ya memang waktunya itu sangat ini, tapi ya syukur memang masih bisa terlaksana untuk PKSN sebulan ini, bulan kitab suci yang kita lewati ini sampai selesai. Nah, jadi itulah kendalanya, yaitu ya kendalanya kalau online ya memang tadi hanya beberapa mungkin 2, 3, 4 orang yang mungkin rumahnya agak luas ya, untuk sehingga memang belum dilaksanakan secara online di rumah masing-masing gitu. Itu Pak. Boleh satu Ya, tambah? baik. Silakan Pak Naryo. Jadi tadi kan Mas Wawan bilang bulan Mei itu apa, bulan Maria. Terus Oktober juga bulan Maria gitu. Terus tadi yang saya dapat hal baru dari Romo Anton yang dari Timor itu, dia bilang kalau di Timor sana itu sudah biasa kalau bulan Rosario itu di bulan Oktober, itu mereka dari rumah ke rumah itu udah bertahun-tahun gitu. Itu memang bagian daripada kegiatan. Jadi kalau tidak ada itu kok kelihatannya kering gitu. Oke. Jadi itu satu. Terus dia sebut bahwa bulan Mei itu adalah bulan Maria.
Memang di situ ada rosario, tapi lebih banyak nuansananya itu adalah mengenal siapa itu Maria dan juga kehidupannya dan semuanya, dan mengupas hal-hal yang terkait dengan Bunda Maria. Contohnya, kita sebut Bunda Maria, Bunda Perawan. Itu disebut ini A, B, C, D, itu banyak. Itu baru sekali saya dengar. Kenapa alasannya begitu? Sehingga kalau ada yang mengatakan, bagaimana sih mungkin? Ada. Oke, itu satu contohnya. Jadi pada bulan Mei adalah bulan Maria. Nah, bulan Oktober itu adalah bulan Rosario, di mana di situ lebih ditekankan kepada Rosario, berdoa, memohon, dan bersyukur. Gitu. Jadi di sana pertemuannya di Mei itu adalah pendalaman siapa Bunda Maria, kita lebih mencintai, dan disambung dengan Rosario. Tapi yang Oktober itu penekannya pada Rosario, bersyukur, berdoa, memohon. Gitu. Ada Bunda Maria, tapi tidak didalami di situ. Itu penjelasan tadi dari Romo Anton. Gitu. Jadi Rosario dari rumah ke rumah di timur sana, kotanya saya nggak ingat apa Kupang atau mana, tapi itu udah bagian dari hidup mereka, yaitu Rosario rumah ke rumah. Baik, itu aja informasinya yang bisa saya teruskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kunario. Di paroki kita juga kan setiap bulan Rosario udah dijelaskan di situ. Kita apa itu bulan Mei kita bulan Maria, ditulisnya kan bulan Maria. Nanti Oktober kan ditulisnya bulan Rosario. Memang begitu kan udah ini, cuman ya memang di daerah timur sana termasuk di Pak Kunario bilang itu ya memang pada bulan Maria itu di rumah-rumah itu tiap malam ataupun kita berkeliling kampung untuk Rosario. Apalagi di timur sana kan mayoritas banyak orang Katolik ya, jadi ya putar kampung malam pakai apa itu obor segala macam, itu memang udah tradisi. Kalau memang di Jakarta ini ya memang hanya disebutkan aja kita akan memasuki bulan Rosario, itu bulan Mei. Nanti Oktober kita akan masuki bulan Rosario. Memang Rosario itu tulis, tapi ya memang pendalamannya di bulan Mei itu ya. Memang kadang-kadang seperti di mana itu di Rawamangun apa ya. Mereka memang juga suka mengadakan apa itu kayak pendalaman tentang Bunda Maria, di Samadhi. Bukan di Samadhi ya, di parokinya aja, di paroki Rawamangun. Oh. Banyak juga yang saya pernah tahu itu situ jadi. Ya begitu. Jadi memang di paroki kita ini ada apa itu ya memang berjalan ya pokoknya bulan Maria ya udah Rosario aja ya, bulan Oktober ya Rosario sama aja itu kan untuk memuji Bunda Maria. Memang kalau tapi untuk Mei-nya memang ditekankan untuk penghormatan terhadap Bunda Maria. Ya, arak-arakan itu di Larantuka itu bulan Mei adanya. Ya, di sini kan ada waktu bulan Oktober ya di arak-arakan juga. Jadi ya tidak dikatakan enggak layak atau apa ataupun enggak sek itu, tapi ya orang itu kan ya pokoknya kita udah Rosario gitu aja. Iya. Ya, intinya inti memang bulan untuk penghormatan kepada Maria ya. Jadi Rosario dan ada edukasinya juga di situ. Ya, bulan Mei itu. Nah, penekanan Mei, pada Oktober. Ya mudah-mudahan nanti di Menteng Dalam bisa keliling kampung ya, bawa obor. Oh, Kuitang itu pernah itu bulan Rosario apa Jalan Salib itu. Mereka keliling dari Kuini itu muter ke Kuitang, masuk ke Senen itu masuk lagi di Kuitang ke Rumah Sakit Gatot Subroto itu.
malam mereka sore-sore. Kalau nggak salah daerah kemakmuran juga pernah ada deh itu. Tapi kalau di sini ya masih pekat dengan ini, dengan tradisi, dengan mayoritas penduduk asli. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditambahkan atau mau ini mungkin disampaikan untuk pertemuan panduannya aja maksudnya di apa tuh Pak kalau ini PowerPoint-nya nanti kita sharing di grup ya, sama kemarin kan sudah kan PDF-nya yang dari K3 SKAJ, atau mau saya kirimkan lagi? Belum, kalau saya belum yang Oke. Baik, nanti saya kirimkan lagi ya. Jadi yang PDF dari K3 SKAJ, terus kemudian yang PowerPoint-nya nanti boleh diganti sendiri kok, itu yang PowerPoint-nya mau disesuaikan di lingkungan seperti apa bentuknya. Pertanyaan-pertanyaan juga nggak harus sama persis gitu ya, mau diubah, mau disesuaikan juga boleh. Nanti nggak bisa harus seperti itu Mas Wawan. Kalau di lingkungan malah bingung orang-orangnya. Jadi gitu. Harus sama ya. Poin-poin yang bisa yang gampang baru bisa ini berjalan. Kalau kita potokan di itu agak sulit juga. Begitu kita tanya, diam semua, nggak bisa ini. Baik. Ya tetap nggak keluar daripada itu, cuman kita ambil ininya aja ya, pokoknya aja ini. Ya nggak apa-apa Pak, kalau jadi disesuaikan saja. Kalau memang bisa yang seperti itu bisa diterima, itu bisa dipakai. Kalau misalnya ada yang perlu disesuaikan, mungkin diambil beberapa, silakan. Kita ambil ini poin-poinnya. Ya. Kayak kemarin kan susah itu, yang kalau orang nggak mengerti itu, yang pembukaan yang yang pertemuan keempat itu. Orang bilang tuh embun aja, seperti embun itu masih bingung jawabnya. Oh, kenapa kok sih? Kenapa kok dibilang kasih Tuhan seperti curahan hujan? Ada masih bingung gimana menjawab apa itu. Lalu kita nggak jelaskan itu seperti embun itu kenapa, seperti hujan deras nggak ada yang menghalangi itu kenapa. Itu maksudnya dengan kasih Tuhan itu seperti ini gitu. Itu masih bingung juga. Kalau nggak dijelaskan. Baik Pak Kalulu, terima kasih masukannya. Ya, saya rasa kalau tidak ada lagi yang pertanyaan atau masukan, kita tutup aja pertemuan malam hari ini ya, Bapak Ibu. Jadi kita harapkan juga dari lingkungan-lingkungan masih terus aktif untuk mengadakan pertemuan lingkungan, baik itu gokil, tanpa harus mengorbankan juga rosario, juga tetap harus jalan. Nanti secara teknis bisa diatur yang enaknya seperti apa, bisa dilakukan secara offline atau online, itu juga monggo. Jadi yang lebih sesuai dengan lingkungan, yang mengerti juga Bapak Ibu semua. Yang penting ada suatu persekutuan ya dalam lingkungan, di mana kita bisa bertemu untuk bersharing, untuk saling meneguhkan di situ dan saling memberi kesaksian. Demikian. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri dan kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih bahwa malam hari ini kami telah Kau panggil untuk memberikan
apa yang baik dan perlu memberikan suatu kesaksian akan betapa pentingnya kami kembali kepada Engkau setelah segala apa yang Engkau berikan, setelah segala kesembuhan, segala kebaikan, dan banyak mujizat yang telah kami terima. Kami selalu Engkau panggil untuk hadir kembali kepadamu, bersyukur, dan menyadari bahwa semua ini adalah pemberian-Mu. Kami juga diajarkan dalam bacaan malam hari ini untuk tidak mengadili, untuk tidak memandang rendah, untuk tidak mengecilkan arti sesama kami. Semoga kami dalam setiap pertemuan-pertemuan lingkungan dapat saling menguatkan, saling meneguhkan, dan senantiasa dibentuk untuk menjadi manusia-manusia baru yang lebih bersyukur, yang lebih mengerti akan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya pada Gokil pada malam hari ini. Kita boleh foto dulu ya. Boleh dibuka dulu kameranya. Bapak Ibu, Mbak Inge, Bu Peggy, Lulu, Mbak Hani. Nah, gitu kan kelihatan semua. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi nanti bulan depan dan semoga dapat juga terselenggara pertemuan di lingkungan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati. Terima kasih Mas Wawan. Terima kasih semuanya. Selamat malam semua. Selamat malam. Malam semua. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati. Terima kasih. Yo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. Saya tutup ya.